Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Algoritma Pemrograman Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Video pembelajaran ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari program inovasi modul digital yang didukung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang pokok bahasan struktur algoritma pemrograman percabangan. Lalu, pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang pokok bahasan struktur algoritma pemrograman perulangan. Capaian pembelajaran untuk pokok bahasan struktur algoritma perulangan adalah mahasiswa mampu menganalisis, menyampaikan pendapat, dan mengoperasikan struktur algoritma pemrograman pada sebuah kasus operasional bisnis. Sebelum memulai video ini, diharapkan mahasiswa mengunduh dokumen pretest dan menjawab beberapa pertanyaan pretest. Perkenalkan, saya Heri Supriyanto akan memandu video pembelajaran algoritma pemrograman untuk pokok bahasan struktur algoritma pemrograman perulangan. Baik, rekan mahasiswa, materi kita kali ini adalah struktur algoritma pemrograman perulangan. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian struktur perulangan. Selanjutnya kita akan membahas juga jenis-jenis struktur perulangan. Pertama, nanti akan kita bahas struktur perulangan dengan menggunakan for. Yang kedua, dengan menggunakan while. Yang ketiga, dengan menggunakan do while. Yang terakhir adalah struktur for, namun perulangannya bersifat bersarang atau nested loop. Baik, kita mulai dari pengertian struktur perulangan. Struktur perulangan merupakan sebuah proses algoritma untuk mengulang beberapa baris perintah secara berulang-ulang selama kondisi masih memenuhi. Perulangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah counted loop. Counted loop ini menggunakan struktur for atau for each, yaitu perulangan yang sudah ditentukan banyaknya perulangannya. Yang kedua adalah uncounted loop. Perulangan ini biasanya menggunakan struktur perulangan while dan do while, yaitu perulangan yang belum jelas berapa kali harus mengulang. Yang pertama kita masuk ke perulangan struktur dengan for. Struktur for ini, dalam merancang sebuah struktur ini, setidaknya kita perlu mengetahui 3 komponen. Yang pertama adalah inisialisasi awal perulangan. Yang kedua adalah kondisi untuk dilakukan perulangan. Yang ketiga adalah proses increment dan decrement. Kita bisa lihat di sini dalam bentuk perulangan for, di mana di sini ada exp1. Di sini menyatakan bahwa exp1 adalah ekspresi untuk inisialisasi nilai awal. Sedangkan yang exp2 adalah untuk ekspresi untuk pengkondisian. Yang ketiga adalah exp3 untuk ekspresi menyatakan increment atau decrement. Nah, kalau kita lihat berdasarkan flowchart yang ada, di mana exp1 kita nyatakan sebagai variabel i, di mana i sama dengan 1, yang menyatakan bahwa i adalah sama dengan 1, di mana perulangan akan dimulai dari nilai 1. Selanjutnya di exp2, di sini variabel i kurang dari sama dengan 10. Di sini menyatakan bahwa i akan dilakukan proses perulangan sebanyak 10 kali. Jika memenuhi, maka proses statement ini akan dilakukan dicetak atau ditampilkan sebanyak 10 kali. Dan kemudian di sini ada exp3, di mana proses perulangannya di sini dilakukan secara increment atau ditambah dengan 1. Nah, contoh implementasi dalam struktur perulangan for. Dalam contoh ini kita melihat bahwa terdapat ada 2 variabel. Di sini ada n dan i. Sama-sama memiliki tipe data integer. Algoritma ini bertujuan untuk melakukan mencetak atau menampilkan teks sebanyak n kali.
sesuai dengan jumlah pengulangan yang diinginkan. Nah, kita lihat di sini berdasarkan pseudocode bahwa variabel i ini kita nyatakan sebagai diinisialisasikan sebagai 1. Sehingga jika i sama dengan 1 hingga n, maka statement ini akan dilakukan proses perulangan, akan ditampilkan sebanyak n kali. Untuk biar lebih jelas, kita masukkan pseudocode tadi ke dalam pemrograman Java. Di sini kita bisa lihat terdapat dua variabel i dan jumlah. Jumlah ini adalah sebuah variabel inputan. Nah, kita lihat di sini for, di mana di dalam i sama dengan 1, inilah yang menyatakan sebagai exp1. Sedangkan i kurang dari sama dengan jumlah, ini adalah exp2. exp2 ini menyatakan kondisi. Sedangkan yang exp3 di sini adalah ekspresi increment atau decrement. Dalam kasus ini, i++ adalah increment. Maka kita cara membaca dalam notasi translasi di pemrograman Java ini, bahwa i ini, variabel i adalah nilainya 1, yang berarti akan menyatakan akan memulai perulangannya dari nilai 1. Kemudian di i kurang dari sama dengan jumlah, maka melakukan proses pengkondisian. Jika i itu masih memenuhi dengan nominal atau nilai jumlah yang sudah diinputkan, maka selama itu proses di statement ini akan dilakukan proses perulangan. Nah, contohnya, misalkan jumlah yang ditampilkan, yang ingin diinputkan, yang ingin ditampilkan adalah 5. Maka secara otomatis di sini akan melakukan proses perulangan sebanyak 5 kali hingga memenuhi. Baik, selanjutnya kita masuk ke perulangan dengan struktur while. Struktur perulangan while ini sama halnya dengan struktur for, di mana struktur while ini digunakan untuk mengulang suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Pada perulangan while, pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai benar, maka perulangan akan terus dilakukan. Sebaliknya, jika bernilai salah, maka akan dihentikan. Nah, ini bentuk perulangan while. Di sini kita lihat ekspresi satunya ada di atas while, sedangkan ekspresi duanya ada di sebelah kanan while, sedangkan ekspresi tiganya ada di bawah statement. Nah, kita bisa lihat contohnya berdasarkan struktur while. Kalau kita lihat di pseudocode bahwa jika dengan kasus yang sama, algoritma untuk mencetak sebuah nilai variabel, di sini ada dua variabel dengan sama-sama memiliki tipe data integer. Namun di sini inisialisasi awalnya, kalau di for tadi ada di posisi sebelah kanannya, kalau while ada di posisi atasnya. Nah, itu yang membedakan. Yang pertama. Selanjutnya, untuk struktur while ini adalah memiliki ekspresi yang kedua, yaitu adalah kondisi. Sama halnya dengan for tadi, di mana jika i kurang dari sama dengan jumlah, jika masih memenuhi, maka di sini adalah statement ini akan dilakukan proses perulangan sebanyak kondisi masih memenuhi. Dan selanjutnya ekspresi 3 di sini ada di bagian paling bawah, ada di bagian statement tadi, di bawah statement tadi, yaitu i sama dengan i+1. Ini berarti menunjukkan ekspresi ini adalah ekspresi increment. Nah, kita lihat dari pseudocode ini, jika kita ingin mentranslasikan ke pemrograman Java, di sini kita melihat ada variabel jumlah, di mana variabel jumlah ini merupakan variabel inputan. Kemudian dari i sama dengan 1, ini menyatakan sebuah inisialisasi awal dari sebuah perulangan while. Kemudian di sini ada while, di mana di sini menyatakan bahwa perulangan ini akan dilakukan proses dengan struktur while. Kemudian i kurang dari sama dengan jumlah, ini adalah ekspresi 2 yang menyatakan kondisi. Dan kemudian di sini adalah statement, di mana
statement ini yang akan dilakukan keluaran atau akan dicetak. Kemudian yang ekspresi yang selanjutnya, ekspresi 3 di sini increment ada di posisi di paling di bagian bawah statement. Nah, kalau kita lihat, jika ingin kita misalkan memasukkan sebuah perulangan sebanyak 4 kali, maka yang terjadi adalah sistem akan melakukan proses perulangan sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah inputan yang diinginkan, sesuai dengan variabel jumlah ini. Baik, kita masuk ke percabangan selanjutnya, yaitu percabangan struktur dual. Nah, jika pada perulangan while kondisi diawali dengan pengecekan sebelum perulangan dilakukan, namun beda halnya dengan perulangan dual. Nah, perulangan dual ini dilakukan terlebih dahulu minimal sekali, baru dilakukan proses pengecekan. Nah, di sini kita lihat bahwa ekspresi 1 di sini ada di bagian atas. Ini sama halnya dengan struktur while tadi. Namun untuk while tadi di sini berada di bawah inisialisasi awal ini ada statement do, bukan langsung while. Nah, do ini menyatakan sebuah statement tidak melalui proses pengecekan, di mana jika meskipun belum memenuhi, maka statement ini akan dilakukan proses minimal 1 kali. Nah, kemudian di ekspresi 3, yaitu ekspresi 3 ini menyatakan increment atau decrement. Di sini proses penempatan dari ekspresi ini adalah di bawah statement. Sedangkan untuk while sendiri, untuk pengkondisiannya ini ada di bagian bawah. Di mana di while di sini terdapat ekspresi 2 yang menyatakan bahwa disinilah yang memungkinkan bahwa apakah proses perulangan ini mau dilanjutkan apa tidak. Nah, kita lihat di sini diagram alirnya. Kita tahu bahwa jika variabel i ini sama dengan 1, maka proses statement ini akan dicetak tanpa dilakukan pengkondisian. Nah, dicetak ini kemudian dilakukan proses ekspresi 3, yaitu increment. Nah, dari proses ini maka selanjutnya akan baru dilakukan pemeriksaan apakah perulangan apakah mau dilanjut apa tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, dalam hal ini i kurang dari sama dengan 10. Maka jika i masih memenuhi selama kurang dari sama dengan 10, maka akan statement ini akan dilakukan proses cetak sebanyak 10. Nah, kita bisa lihat contoh implementasi dari perulangan dual ini. Di sini ada contoh algoritma untuk menghitung nilai rata-rata. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel, di mana variabel pertama jumlah dengan menggunakan tipe data integer, i dan data juga menggunakan data integer, dan variabel rata-rata dan hasil kita menggunakan tipe data float. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika menggunakan perulangan dual, maka variabel i ini kita harus nyatakan seperti perulangan while. Namun perbedaannya adalah setelah dilakukan proses inisialisasi awal, maka di sini jika kita menggunakan dual, maka di sini ada statement do. Do ini menyatakan adalah akan melakukan proses di awal tanpa menghiraukan sebuah kondisi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabel hasil di sini akan melakukan proses perulangan. Perulangan sebanyak while ini akan memenuhi sejumlah ini. Nah, kalau kita bisa lihat, maka hasil ini akan menghasilkan sejumlah hasil plus data, di mana data ini adalah data yang dimasukkan oleh user. Misalkan di sini hasilnya kita inisialisasi dengan 0. Maka misalkan di iterasi pertama, misalkan kita masukkan data 5, maka otomatis 0 ditambah 5, maka hasil ini sekarang menjadi nilai 5. Karena di sini while-nya misalkan jumlahnya ada 2, maka akan dilakukan proses perulangan kembali di atas. Sehingga yang awalnya di sini 5, misalkan di entry baru datanya menjadi 3,
Maka sekarang 5 ditambah 3 akan menjadi 8. Maka sekarang kita bisa lihat hasilnya ini menjadi 8. Karena kita ingin menghitung nilai rata-rata, maka rumusnya adalah dari 8 ini dibagi sejumlah yang dimasukkan, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka nanti akan hasilnya menjadi rata-rata sama dengan 4. Nah, kita lihat bahwa hasil dari translasi ke pemrograman Java bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa inisialisasi kita diawali dari I sama dengan 1. Nah, kemudian ada do, di mana do di sini ada proses penginputan. Data ini adalah variabel input, di mana seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa hasil ini kita awali sebagai nilai 0. Kemudian hasil ini adalah nilai 0 untuk di awal proses. Sedangkan ketika data sudah dimasukkan, misalkan 5 tadi, maka akan mencatat bahwa hasilnya sekarang dari 0 tambah 5 sama dengan hasil sama dengan 5. Nah, karena misalkan jumlah ini yang kita inginkan, misalkan ada 2 tadi, maka proses perulangan akan dilakukan kembali karena masih memenuhi. Sehingga sekarang misalkan di sini datanya kita inputkan 3 seperti tadi, maka hasil tadi di sini nilainya 5, maka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, sekarang di sini sudah 8. Nah, kita bisa lihat karena sudah memenuhi jumlah 2 tadi, maka di sini ada variabel baru rata-rata, yaitu untuk menampilkan nilai rata-ratanya. Hasil di sini adalah variabel bernilai 8. Kemudian jumlahnya ini adalah variabel bernilai 2. Sehingga seperti tadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 4. Nah, dalam contoh ini misalkan ingin menginputkan sejumlah bilangan 5 kali. Nah, di sini yang pertama kita masukkan 3, yang kedua adalah 5, 2, 6, dan 7. Maka jika dirata-ratakan menjadi nilai 4,6. Selanjutnya adalah perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan ini menggunakan struktur for. Nah, perulangan bersarang ini memiliki beberapa ekspresi. Yang pertama adalah ekspresi 1.1. Ekspresi 1.1 ini menyatakan sebuah inisialisasi nilai awal I. Yang selanjutnya ekspresi 1.2 ini menyatakan inisialisasi nilai awal untuk yang J. Yang selanjutnya ekspresi 2.1 dan 2.2 ini mengekspresikan untuk kondisi ke-1 dan ke-2. Sedangkan ekspresi 3.1 dan 3.2 ini menyatakan ekspresi increment dari I atau J. Nah, supaya lebih memantapkan, kita bisa melihat dari diagram alir yang ada di sini bahwa yang pertama, jika kita lihat ekspresi 1.1 ini menyatakan I sama dengan 1. Dan selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan di mana ekspresi 2.1 ini bahwa I harus memenuhi jika kurang dari sama dengan 9. Yang selanjutnya juga akan jika masih memenuhi, maka di sini ada ekspresi lagi 1.2. Di sini adalah ekspresi inisialisasi awal pada variabel J. Dalam hal ini J sama dengan 1 juga. Setelah itu ada ekspresi 2.2. Ekspresi 2.2 ini adalah kondisi dari variabel J. Di dalam hal ini J akan dilakukan proses perulangan kurang dari sama dengan 8. Jika ini memenuhi, maka statement ini akan dilakukan perulangan sebanyak 8. Setelah selesai, maka akan kembali ke ekspresi ke yang I. Seperti itu. Untuk lebih memantapkan, kita lihat algoritma cetak variabel inisial. Nah, di sini ada 3 variabel I, J, dan jumlah. Di sini kita bisa lihat bahwa inisialisasi pertama adalah I sama dengan 1, kemudian J sama dengan 1. Nah, di sini I sama dengan 1, di sini menyatakan bahwa akan dilakukan proses perulangan sejumlah nilai masukan. Kemudian dilakukan proses setelah memenuhi, maka dilakukan proses perulangan lagi di sini. Dan di sini menyatakan bahwa J ini adalah proses perulangan sejumlah jumlah yang dimasukkan.
Nah, untuk lebih memperjelas kita masukkan ke translasi ke bahasa Java-nya. Di sini ada dua variabel. Kemudian di sini ada variabel inputan yaitu jumlah. Nah, di sini kita bisa lihat inisialisasi awal I, di sini ada inisialisasi awal J, kemudian ini adalah kondisi variabel I, di sini adalah kondisi variabel J, dan di sini adalah increment variabel I dan increment variabel J. Nah, jika kita lihat bahwa statement ini akan dilakukan proses perulangan selama proses J ini memenuhi. Untuk pertama ini selalu dilakukan proses sampai memenuhi, sampai tidak memenuhi. Nah, di sini kita bisa lihat jika misalkan J-nya adalah 1, kemudian jumlahnya ada 8, maka kita bisa lihat bahwa J ini akan dilakukan proses iterasi sebanyak 8 kali sebelum masuk ke for ini di variabel I. Nah, di variabel I ini akan dilakukan proses perulangan sebanyak I kurang dari sama dengan jumlah juga, namun langsung melakukan proses di bawahnya. Demikian video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya diharapkan rekan-rekan mahasiswa mengunduh dokumen post-test untuk evaluasi belajar. Rekan-rekan, pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan belajar algoritma pemrograman dengan pokok bahasan, kombinasi, struktur, algoritma pemrograman. Terima kasih dan sampai jumpa.